Teguhkan hati satu kali lagi, lihat saja nanti satu kali lagi. I will never give up, time to get my chin up. Saatnya bersiap, and you know we don't stop. Mulai dari zero, bisa jadi hero. Hilangkan ego, come on here we go. Yeah. Di tengah samudra terang sendirian, bagaikan mercusuar, bagaikan mercusuar. Gelombang menerjang, terang bertahan, bagaikan mercusuar. Kamulah mercusuar. Berdiri, ku diterjang ombak keras. Ku sendiri, ku melawan arus deras. Ku berteman sepi, jauh dari tepi. Mereka menanti terangku yang seperti Fajar yang bersinar, lelahku kan sirna. kan sirna apabila mentariku telah tiba. Dan ketika setiap kita telah temukan sinar jiwa. Mulai dari zero, bisa jadi hero. Hilangkan ego, come on here we go. Yeah. Di tengah samudra terang sendirian, bagaikan mercusuar, bagaikan mercusuar. Gelombang menerjang, terang bertahan, bagaikan mercusuar. Kamulah mercusuar. Ini adalah berbagi, buat segala jadi berarti. Hidup ini adalah berbagi, buat segala jadi berarti. Hidup ini adalah berbagi, buat segala jadi berarti. And so we go. Ingin jadi terang, jadi sinar yang merekah. Mungkin tak benderang tapi bisa jadi berkah. Tengah samudra terang sendirian, bagaikan mercusuar, bagaikan mercusuar. Let's turn it up. Di tengah samudra terang sendirian, bagaikan mercusuar, bagaikan mercusuar. Gelombang menerjang, terang bertahan, bagaikan mercusuar. We shine Kamulah our light to the mercusuar. world. Iya. Selamat malam semuanya. Kita ketemu lagi di sini dengan Agung di sini. Sudah ready untuk menyambut teman-teman semua. Ayo, selamat datang. Silakan kita coba cek dulu untuk kameranya, untuk mikrofonnya. Selamat malam juga Kak Foni. Ya, Cibitung hadir ya, udah di sini ada kita lihat di sini ada Kak Naomi, Kak Natali, Kak Aleta, Cilim. Ada Kak Ade, lalu ada Kak Yanti, itu di situ udah ada, Si Junsian, Ko Dedi, ada kita lihat di sini. Malam juga, Civenven. Ya, oke, ada Mbak Dani, udah ada di situ ya. Halo, Nyai. Halo, Oke. Halo, malam Pak Agung, malam juga, Ci Paulin. Nah, saya mau sapa dulu di sini. Ada siapa lagi ya yang udah menyapa? Ada Mbak Yanti, halo, jilbab coklat. Kelihatan kamu agak-agak ngumpet ya wajahnya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, welcome ya Mbak Yanti. Ada Kak April. Cing Mei, halo, kaosnya keren tuh AFC hitam. Halo. Malam Pak Ugun. Wah, ini Pak Ugun ini dari teman kantor lama saya ini. Halo Pak Ugun, welcome ya Pak Ugun. Nah, coba saya akan mau sapa lagi di sini. Ada Kak Audrey, Kak Siti, ada Kobudi Choa. Nah, ini ada sih udah ngeliat Samon tapi mau saya umpetin, saya nggak mau sapa dulu ya. Karena diumpetin nanti buat terakhir. Ada Kak Arifin di sini. Kemudian ada Anti udah ada juga. Lalu wah, rame di sini ada Kak Dita, Kak Dewi.
Cidesitan, ada Kojohan juga dengan foto kaos kuning ciri khasnya. Kita juga di sini ada Mas Boma dari Miracle, ada dari Fortune Team, ada juga dari Genki Squad, Ci Susan Lora, ada dari Doraemon Squad, Ci Eva, Kak Cak Nyut, Kamelva, Kak Sili. Oke, nah ini udah makin banyak ya. Nanti saya giginya kering. It's okay, welcome semuanya di sini, kakak-kakak semua. Hari ini kalau misalnya ngelihat undangannya ada apa sih gitu ya. Jadi kita akan di sini ngobrol-ngobrol mengenai sesuatu yang sangat bagus untuk bisnis di masa pandemi. Kan kita tahu banget kalau misalnya untuk masa pandemi ini banyak hal yang kita lakukan, ada keterbatasan waktu, gerak, kemana-mana terbatas. Jadi sangat mempengaruhi untuk kita bisa, kalau lagi bisnis, ada juga bisnis yang agak susah nih kita sekarang. Ada yang mulai kok semakin mengerucut ya, bottleneck gitu untuk pendapatan untuk orang yang datang, juga otomatis nanti gimana untuk kelanjutan operasionalnya gitu ya. Nah, di sini kami akan sharing mengenai sesuatu yang sampai saat ini alhamdulillah kebal dengan pandemi kalau dibilang begitu ya. Nah, tapi sebelum mulai, ini kan di sini udah mulai ada hampir 100 orang ya. 100 orang, jadi kita pengen tahu dulu nih, berapa banyak yang pertama kali datang di acara sini. Nah, kita ada polling ini yang ada di screen, silakan kakak bisa langsung klik ya. Oh, saya baru pertama kali ikut acara ini, atau oh sebelumnya udah pernah denger nih, kayak gitu ya. Nah, tapi kemudian aku belum tahu apa-apa sih, baru ada yang lihat di websitenya temen, ada yang lihat di IG-nya temen, di FB-nya temen. Nah, silakan. Jadi nanti kita akan tahu, wah biar lebih tepat ya. Wah, ini terus masuk, silakan klik yang belum. Ini udah ada 28 yang mengisi. Ya, lanjut 31, 32. Sebelumnya pernah dengar tentang AFC? Pernah. Ada yang baru pertama kali, saya baru pertama kali. Oke, nggak apa-apa ya. Ini udah berada pada channel Zoom yang tepat. Oke, lanjut. Peserta naik lagi 101, 102. Lanjut, ya yang belum klik silakan langsung klik. Apakah teman-teman baru pertama kali ikut acara ini atau aku udah pernah? Nah, apa sebelum pernah dengar? Selamat malam juga Mbah Kung dari Priuk. Ya, lanjut silakan Mbah Kung ya, bisa langsung diklik. Malam juga KJS. Wah, Pak Ugun dari Bandung. Malam semua ya, silakan. Wah, sangat hadir, ini udah beda 1 jam lebih awal ya. Kak Ami, mantap Kak Ami dari Sangatta sama rakyat-rakyat. Oke, silakan, ini udah ada 54 orang yang mengisi, yang belum klik silakan klik. Apakah kakak baru pertama kali ikut di sini atau sebelumnya udah pernah dengar tentang AFC? Silakan langsung bisa diklik. Peserta makin naik lagi jadi 112 orang. Ya, silakan. Baru setengahnya diklik dulu, jadi kita pengen tahu apakah yang datang ini baru pertama kali atau masih ada di area abu-abu, aku di mana ya, ini ngapain sih mendengarin apa kayak gitu ya. Net malam juga Kak Anto dari The Miracles. Ya, kita tunggu 1 menit lagi untuk mengisi polling yang ada di layar. Silakan bisa diklik, langsung klik. Oh ternyata kok nggak bisa diklik ya, berarti layarnya nggak touchscreen ya. Ya, silakan bisa pakai kursornya, yang penting nanti kita bisa masuk. Selamat pagi juga, Ci Elizabeth Cilisa ya. Ci fotonya romantis. Oke, silakan bisa diklik. Apakah kakak pertama kali ikut acara ini? Ya, kita 30 detik lagi ya. Peserta nambah lagi, udah 115. Naik. Ya, 15 detik lagi. Silakan. Yang ada di layar bisa langsung diklik. Apakah teman-teman semua baru pertama kali ikut acara ini atau udah pernah mendengar tentang AFC sebelumnya? Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, Pak Yusuf sudah selesai. Wah, ini 50%-nya baru pertama kali. Oke, nggak apa-apa. Berarti 50%-nya udah familiar ya. Thank you untuk kakak-kakak semua di sini. Jadi 50% ini baru pengen tahu tentang AFC. Di mana AFC itu apa sih? Itu adalah sebuah company yang emang luar biasa banget, sekarang lagi booming, di mana di iklannya kita bilang bahwa ini adalah bisnis 4.0. Yang 4.0 itu apa sih? Bisa dikerjakan dari mana aja.
terus kemudian kapan aja, tidak terikat jarak dan waktu. Nah, that's why inilah sangat pas banget, apalagi kita tahu PPKM diperpanjang ya. Nah, sebelum mulai, mari kita tundukkan dulu, kita sama-sama berdoa yuk, biar semua yang sudah kita rencanakan berjalan dengan lancar untuk hari ini. Oke, mari kita bersama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, dipersilakan. Terima kasih. Ya, oke. Ketemu lagi di sini bersama saya di sesi setelah doa, biasanya hening-hening, kalem gitu ya, hati tenang. Nah, kita langsung panggil aja. Kalau misalnya di flyernya ada 3 orang, ini 3 orang, satu termasuk saya ya, berarti yang cuap-cuap dari awal tadi. Kita adalah 3 orang dari background yang berbeda. Tapi kenapa kok kita di sini barengan gitu ya? Karena kita ada di satu booth yang sama untuk keberhasilan bareng-bareng mencapai sukses di tengah pandemi ini, gitu. Nah, kita boleh panggil dulu dong untuk pembicara kita yang pertama. Boleh kasih tepuk tangan yang bergemuruh untuk Mbak Anis. Halo Mbak Anis, di manakah Mbak Anis? Tiba-tiba muncul nih. Halo Mbak Anis. Ya, Mas Agung. Musiknya Apa nggak ada ya, Mas kabar? Agung. Iya, iya. Baik. Alhamdulillah. Ya. Nah, ini ada musiknya. Oh ya, mari kita tepuk tangan sambil musiknya kayak Superman mau muncul gitu ya. Oh, pelan-pelan, makasih. Oke. Posisinya Kak Anies nggak di samping saya ya? Di meja. Nanti ditarik sama host. Oh, ditarik sama host. Kak Anies gimana kabarnya? Oke, alhamdulillah baik, Mas Agung. Ceria banget Salam kayaknya teman-teman ya. semua. Iya. Ya, ini udah naik lagi, ada 128 orang di sini, dan ada 50%-nya Kak Anies yang baru pertama kali ikut di sini. Gitu. Iya, Saya posisinya agak miring gini biar kita kayak kurang sebelah-sebelah tinggi gitu jadinya ya. kayaknya ya, Mas Agung. Kalau Nah, pakai meja ini kurang tinggi. karena teman-teman model emang agak lebih tinggi gini. Nah, Kak Anies, kita nanti akan sharing ya, kalau misalnya ini teman-teman di sini udah datang, bahwa mereka penasaran apa sih, apakah ini sesuatu yang bisa membantu teman-teman, bahkan kan nggak cuma teman-teman aja, kali aja ada tetangganya, saudara, yang misalnya habis kena efek dari pandemi ini. Karena kita kan tahu pandemi ini efeknya kemana-mana, baik untuk kesehatan fisik, ya fisik secara arti sebenarnya kesehatan tubuh, ada yang kena corona, masuk rumah sakit banyak, dan juga efek pascanya itu, juga ada yang sakit secara finansialnya, finansial dari mulai dompetnya sakit, ada yang kena PHK, karena kan emang secara massal nih ya, perusahaan-perusahaan ada yang tutup, yang bisnisnya juga nggak growth, bahkan gulung tikar. Nah, ini kok kita bilang di sini adalah bisnis anti pandemi gitu ya. Kesana kayaknya melaju terus, malah semakin meningkat gitu. Nah, gimana sih ceritanya, Mbak Ani, silakan. Oke, Mas Agung, kita kasih tepuk tangan dulu dong buat Mas Agung. Thank you. Clap. Oke, terima kasih. Ya, teman-teman semua, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam. Malam. Salam sejahtera buat kita semua ya, teman-teman ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah hadir hari ini di Bisnis Anti Pandemi. Nah, hari ini saya diminta sharing oleh Mas Agung ya. Oke, boleh dibantu untuk slide pertamanya, silahkan. Nah, saya akan menceritakan siapa saja sih yang akan jadi yang akan sharing hari ini ya. Background-nya apa sih? Karena katanya Mas Agung di flyer, background-nya tuh beda-beda Mas Agung. Selamat malam, Ko Budi. Gitu. Background-nya tuh beda-beda loh Mas Agung katanya. Gitu. Oke, boleh dibantu slide pertamanya? Twing. Ya, jadi teman-teman semua, hari ini kita akan sharing tentang bisnis anti pandemi. Alhamdulillah, bisnis ini bertumbuh. Bahkan hari ini kabarnya kita jadi ranking 1 dari 11 negara. Tepukan. Iya, jadi tahun pertama ranking ketiga dari 9 negara, tahun kedua ranking kedua, dan sekarang ini ranking ke-1. Luar biasa ya pertumbuhannya ya. Oke, terima kasih Mbak Pauline. Nah, next slide-nya boleh dibantu. Nah, gini teman-teman. Next slide please. Jadi saya akan memperkenalkan, kan kita background-nya beda-beda gitu ya. Mungkin beberapa teman ada yang belum kenal saya, sebagian juga udah ya.
Saya Anis, background saya juga bukan business woman gitu ya sebetulnya. Saya adalah seorang psikolog, kemudian passion saya di people development. Jadi memang mendekati bisnis ini juga dari bagaimana membantu teman-teman untuk transform menjadi yang terbaik gitu ya. Karena menurut saya kenapa sih passion? Karena memang seorang manusia mempunyai tugas sebelum nanti meninggal dia harus memberikan yang terbaik. Karena yang terbaiknya kepada dunia, kepada sesama gitu ya. Oleh karena itu ketika sebelumnya saya jadi psikolog, lalu saya belajar jadi seorang trainer gitu ya. Dari yang seorang yang sangat pendiam, belajar menjadi seorang trainer ya. Dan akhirnya tuh menjadi hari-harinya tuh banyak mengisi training. Nah, ternyata seorang trainer itu juga harus bertobat, harus mengembangkan diri ya. Karena sekarang yang penting itu adalah yang lebih powerful untuk mengembangkan atau mentransform seseorang itu adalah coaching. Kalau trainer yang digunakan mulutnya, kalau coaching lebih banyak yang digunakan telinganya untuk mendengar ya. Alhamdulillah saya membantu suami saya di Achievement Consulting. Jadi suami saya adalah foundernya. Beliau juga yang ada di belakang layar dari acara ini gitu ya. Saya membantu. Jadi sebetulnya saya hanyalah seorang ibu rumah tangga sih teman-teman ya. Tapi membantu suami dengan peran-peran seperti tadi. Nah, saya hari ini tidak sendirian teman-teman. Saya bersama Mbak Ari Puspita. Tepukan-tepukan ya. Beda banget dengan saya yang melihat bisnis ini dari people development. Mbak Ari, selamat malam. Ya, selamat malam Mbak Anis. Iya, selamat malam. Aduh, wajahnya cerah sekali ya. Tadinya kita mau pakai kuning, tapi kita warna-warni ya Mbak Ari hari ini ya. Karena Mbak Ari baru pindahan, saya juga nggak nemu tuh ya. Nah, teman-teman, kalau Mbak Ari mendekati bisnis ini, itu jauh lebih cepat dari saya. Ini jujur aja ya. Kenapa? Karena beliau mempunyai background sales profesional. Jadi, satu itu. Kedua, beliau itu adalah seorang kepala cabang bank. Jadi, timnya itu ketika kami roadshow di seluruh Indonesia tuh ada gitu ya, networknya itu luar biasa, jadi enak banget ya. Beliau juga sekarang adalah sebagai trainer dan juga sebagai coach gitu ya. Jadi saya dari people development-nya, Mbak Ari dari sales-nya, dan kita hari ini nggak sendirian Mbak Ari. Kita ditemani oleh seorang yang berfungsi sebagai host dan juga sebagai speaker. Beliau adalah Agung Kruis Dwi Pantara. Hore hore hore. Ya, Mas Agung. Mas Agung selamat malam, gantian dong Mas. Iya, Mas Agung ini kadang-kadang itu terlihat mirip Tom Cruise ya teman-teman semua, terutama kalau dilihat dari Monas gitu. Sekarang kita ada di Monas. Sekarang kita ada di Monas. Apalagi kalau dari Hong Kong, benar-benar lebih mirip Tom Cruise lagi. Nah, Jackie Chan. Iya, bolehlah Jackie Chan. Nah, Mas Agung ini background-nya sama ya, teman satu kantor saya dulu, HR profesional, tapi beliau kan senangnya itu cocoknya tuh kalau di depan acara kayak tadi ya. Jadi MC, jadi host, dan beliau juga adalah trainer. Nah, itu adalah background dari teman-teman yang akan sharing dengan perspektif atau pengalaman berbeda terhadap apa yang kami sharingkan hari ini, bisnis anti pandemi ya, yang ada income harian, income bulanan, dan juga ada bonus tahunan, serta ini adalah bisnis era 4.0 loh Mbak Ari. Iya, betul sekali. Pas banget di era kita harus di rumah saja. Siap Mbak Ari, terima kasih. Ya, oke, next slide-nya boleh dibantu Kakak host. Ya, nah teman-teman saya akan bercerita bagaimana memulai bisnis ini ya. Sebetulnya hanyalah dari sebuah foto yang tidak sengaja saya temukan di Facebook. Itu pun Facebooknya itu rada-rada pelit gitu ya, bukan di feed, tapi di story yang besoknya itu udah hilang gitu. Nah, yang dilihat itu adalah foto 2018 dan 2019. Nah, ini adalah teman kerja dari suami saya di perusahaan company lama ya, dari Mbak Eni Branson ini. Dulu saya memanggilnya Mbak Eni gitu ya. Nah, kalau wajah yang kiri itu saya percaya teman-teman. Kenapa? Karena saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Mohon maaf ya Mbak Eni, kan kita ketemunya tuh 2018 ke belakang. Di usia 52 tahun, 25 tahun Mbak Ari, 25 tahun atau 52 ya? Kayaknya 52 ya. Jadi wajahnya ya udah wajar ya, 52 itu menandakan pengalamannya, pastinya ada keriput gitu ya. Kemudian di sininya agak kendor, teman-teman lihat lah, itu saya lihat sendiri. Tiba-tiba kok ada di story-nya wajahnya tuh ada yang di 2019 itu pakai baju kuning juga gitu ya. Baju yang kita janjikan hari ini gitu Mbak Ari ya. Nah, ternyata widih saya kaget gitu. Itu udah twing-twing kok bisa gitu ya. Biasalah seorang ibu rumah tangga pengen terlihat cantik dong ya di depan suaminya. Kemudian apalagi ya, kebetulan saya juga trainer, sering ketemu klien, jadi pastilah kulit itu buat saya salah satu yang harus diperbaiki gitu ya. Nah,
Besoknya ada lagi tuh di Instastory-nya Mbak Ari dan teman-teman semua. Apa itu? Adalah pokoknya ada iklan gitu ya, warnanya itu bagus lah untuk kecantikan dari dalam. Nggak lama saya memberanikan diri chat, Mbak ini produk dari perusahaan yang Mbak Eni sudah jadi top leader ya? Bukan Anis, nah ini kerennya dia. Nggak lama dia telepon saya dan langsung closing, saya pakai produk itu. Kayak gitu Mbak Ari cerita awalnya dan teman-teman semua ya. Nah, setelah saya minum, awalnya cuma minum sendiri gitu, kok kayaknya enak ya. Akhirnya ya sudahlah, saya akhirnya membeli paket diamond gitu Mbak, namanya nanti Mbak Ari yang akan jelaskan. Saya minum lagi, tahu-tahu, jadi saya sama sekali nggak berniat bisnis gitu ya teman-teman. Biasalah ya perempuan itu merawat dirinya gitu ya untuk suami, untuk keluarga, dan juga karena saya masih bekerja aktif ya, seminggu 3 kali kadang-kadang keluar kota gitu ya untuk ketemu dengan klien-klien saya. Nah, nggak lama ketika sudah di Diamond itu, teman saya di Kalimantan lihat, Mbak Anis, kok Mbak Anis kalau jalan pagi kuat banget. Kebetulan saya jalan dengan beliau, namanya Mbak Yuni. Pakai apa sih? Nah, saya nggak bisa jawab secara nggak niat bisnis. Pagi-pagi hari itu saya kasih, nih Mbak, aku minum ini. Ya, waktu itu namanya SOP, diminum, tahu-tahu jadi pelanggan saya teman-teman ya. Dan ternyata beliau sering repeat order. Nah, saya nggak ngerti nih di belakangnya ada perusahaan orang. Saya datang tidak berniat bisnis, saya cuma tanya, Mbak ini ada yang beli. Nah, dari saya ketemu dari Mbak Yuni itu request sampai akhirnya saya layani itu totalnya sampai rumah dia 5 hari. Karena sering beli lama-lama nggak enak gitu kan. Aduh, kok 5 hari kerja gitu ya. Kan saya masih fokus di konsultan saya yang alhamdulillah larinya juga kenceng gitu. Teman-teman semua. Nah, akhirnya Mbak Eni ini memang keren banget. Singkat kata, Anis, kamu mau nggak? Kamu mendingan jadi stokis deh. Kamu udah punya pelanggan 1. Nanti saya tanya keuntungannya apa? 1, kamu dapat Jepang gitu. Kedua, aduh saya tuh kayaknya nggak niat bisnis. Ya kalau kamu nggak niat bisnis, kamu minum aja sendiri. Nanti kurang lebih cashback-nya ada kok sekitar berapa puluh juta. Wah, enak juga ya. Nah, saya tipe orang yang nggak mikir-mikir panjang. Langsung saya jadi stokis, teman-teman. Kemudian nggak lama saya memang harus berangkat untuk belajar coaching di Inggris, yaitu sebelum pandemi. Balik dari situ, training saya masih jalan sampai tiba-tiba dapat surat cinta. Semua pertemuan dengan klien itu tidak bisa karena pandemi ya. Dan apa yang bisa saya kerjakan? Twing-twing, ada box isinya 76 box ya. Itu adalah barang yang baru saya pelajari, langsung posting di Facebook. Dan teman-teman luar biasa ya kalau kita niatnya baik. Itu barang habis dalam 5 hari oleh siapa? Oleh teman saya, partner saya namanya Karyana dari Bangka. Tepukan. Oke, next slide please. Karena barangnya habis, lama-lama saya mikir, wah ini keren juga ya. Pas saya ke Medan nih, Nis kamu ke rumah saya, gitu ya kata Mbak Eni. Kan Mbak Eni teman dari, maksudnya suami saya dulunya di perusahaan lama sering kerja bareng gitu dengan Mbak Eni. Ke rumah saya datang ke rumahnya, kemudian dikasih lihat, nih Nis income harianku. Hah? Kaget gitu ya. Kayaknya baru berapa bulan ingatan saya kok udah 10 juta, nih Nis ada yang 12 juta per hari. Ini Mbak ini karena orang direct selling kali, nggak kayak saya kan ke corporate gitu ya, jadi bisa cepet kayak gini. Oke Mbak, terima kasih. Belajar, pulang ke Jakarta, alhamdulillah trainingnya malah tambah kenceng gitu larinya teman-teman. Program-program di konsultan saya itu sehari sampai 8 kelas paralel gitu ya, ketika kami segera transform ke digital gitu ya. Tahu-tahu di Facebooknya gini, congratulations Eni sudah menjadi shogun di bulan ke-8 dengan bonus 575 juta. Hah? Dari saya sibuk jadi trainer, lihat lagi, wih keren juga ya Mbak Eni nih. Wah ini kayaknya karena dia adalah dulunya di direct selling udah jadi top leader sih ya, beda dengan saya masih pikir gitu ya. Oke, saya kerja lagi, sibuk banget di konsultan saya, sampai akhirnya teman-teman semua, tadi saya cepet banget Mbak saking bernafsu gitu ya, jadi saya pelanin. Oke, saking bernafsunya, iya nafsu banget gitu saya, sampai akhirnya congratulations ini tiba-tiba saya nengok lagi dong, mainan saya itu Facebook ya teman-teman ketika WFH. Congratulations, Eni sudah menjadi daimyo. Aduh, apaan lagi sini daimyo? Kasih lihat dong contekan. 10 bulan, bonus tahunan 1,8 miliar. Ya Allah nih Mbak Eni keren banget sih, ngapain aja sih gitu. Pas saya datang ke Medan biasa-biasa aja gitu ya. Terus akhirnya, udah deh ngobrol. Ternyata teman-teman, ya di tahun 2019 beliau itu rata-rata ya. Jadi bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah, 90 juta. Lebih gitu ya, dan di tahun 2020 langsung lompat loh 332 juta. Secara saya bukan orang keuangan ya, tadinya psikolog, mulailah mikir-mikir, nengok-nengok apalagi kalau lihat di sebelah kanan itu
beliau sudah 20 tahun di perusahaan sebelumnya, sudah menjadi top leader, dan itu saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Beliau top leader, orang yang berani, dalam kondisi tidak mudah pun beliau tetap bangkit ya, karena pemimpin itu adalah orang yang bangkit pada situasi yang tidak mudah. Dan itu dibuktikan berkali-kali selama 20 tahun kepemimpinannya atau beliau mengabdi di sana, menjadi top leader atau orang top 10-nya lah ya, dan nomor 1 di Medan menurut saya itu di tahun ke-13. Jadi sangat setia dengan rata-rata penghasilan 150 juta dan penghasilan tertinggi 450 juta. Kan saya mikir, ini udah top leader, kenapa ya pengen pindah gitu ke AFC? Nah ternyata beliau bertanya kepada Tuhannya, dan akhirnya pokoknya pintu yang lama sudah ditutup, pintu yang baru terbuka. Dan ini yang saya lakukan juga ketika join di perusahaan ini, saya melakukan sholat istiqoroh gitu ya, bertanya apakah ini jalan buat saya. Jadi akhirnya saya nengok deh perusahaannya. Boleh ke slide berikutnya. Oke, sebelum ke slide berikutnya teman-teman, saya pengen teman-teman menuliskan satu hal ya, energi positif yang teman-teman bawa pada pertemuan hari ini. Ya, boleh ditulis energi positif yang teman-teman, misalnya gini, kalau saya merasa berbahagia banget gitu ya, makanya tadi cepet banget gitu ngomongnya ya. Oke, energi positif apa yang dibawa oleh teman-teman semua? Misalnya ada yang berbahagia, bersyukur, silakan. 1, 2, 3. Bersyukur. Oke, Kak Pauline, apalagi? Semangat, oke, Mas Rizky Elizabeth, oke, semangat dari Gianta, kemudian antusias Mas Rudi, ada lagi? Oke, next, ketemu Bu Anis, ada lagi? Cuan, oke, Jacqueline, happy, apalagi silahkan? Senang, oke, harapan, ya mudah-mudahan Bismillahirrahmanirrahim ini menjadi harapan buat teman-teman semua ya, bersyukur, motivasi, impian, penasaran. Mbak Fitri, terima kasih banyak. Antusias, motivasi, masa depan. Eng, keren banget teman-teman. Allah itu baik, peluang besar, harapan, ya. Gemes sama AFC, gumus kali ya Mbak ya. Oke, go sukses, berkat, ada lagi? Oke, luar biasa teman-teman. Mudah-mudahan energi positif yang dibawa itu bisa menjadi satu kebaikan ya. Tadi kita sudah berdoa, saya juga minta ini acaranya diundurin ke 7.30 karena sebelum menjalankan kami harus sholat isya dulu. Jadi tetap yang pertama itu adalah kepada Allah gitu ya, kepada Tuhan kita. Nah, saya pasti bisa semangat. Go Mbak Dewi. Oke, terima kasih. Bersyukur Mbak Foni. Oke, sekarang saya akan ceritakan. Yang tadinya nggak niat gitu ya, hanya beli aja gitu ya. Akhirnya mulai mikir ini apa sih gitu ya, datanglah ke acara LOP pertama itu pakai Zoom ya, pertama kali tuh tahun lalu tuh pakai Zoom, dan jujur aja saya setengahnya tidur ya, secara saya tuh gampang ngantuk, tapi besoknya saya datang lagi, tidur lagi, besoknya saya datang lagi, lama-lama oh ya saya belajar juga ya. Jadi ternyata teman-teman di belakangnya dari produk yang saya gunakan ini namanya adalah AFC. Asayama Family Club gitu. Jadi memang nilai-nilai kekeluargaan yang terasa banget di perusahaan ini ya. Dibandingkan nilai uangnya, jujur aja walaupun uangnya juga harian gitu ya. Dan ini adalah perusahaan farmasi terbesar gitu ya. Terbesar dan tertua gitu ya. Bahkan sudah masuk Tokyo Stock Exchange. Nah, ada lagi yang lebih keren. Kalau yang ibu-ibu, yang kakak-kakak, ya, yang mbak-mbak, ya, yang cantik-cantik, pastinya siapa di sini yang kenal dengan SK2? Boleh tulis saya SK2, SK2 gitu ya. Ada yang kenal dengan produk kosmetik SK2? Saya Mbak Ami itu pemakai ya. Bicara saya pasti SK2 itu adalah produk yang keren dan nggak semua orang bisa beli ya. Adanya di mall-mall terkenal gitu ya. Pecinta ternyata Pauline ya. Mbah Kung belum, iyalah Mbak, orang Mbah laki-laki. Mehong katanya Mbak Ami. Mbak April belum pernah dengar. Oke, jadi AFC ini yang memproduksi SK2 yang bahan dasarnya Pitera itu ya, yang kulitnya jadi lebih bagus. Dan siapa yang kenal dengan Shiseido? Bolehkah tuliskan saya atau aku. Wah, banyak yang kenal Shiseido. Perusahaan ini yang memproduksi Shiseido, teman-teman. Ya, jadi yang perusahaannya keren, udah 51 tahun, pastinya jauh lebih tua dibandingkan teman-teman semua, gitu ya. Apalagi dibandingkan Tom Cruise tadi ya. Oke, terima kasih ya. Jadi teman-teman sudah mengenal. Nah, jadi perusahaan ini keren banget. Apalagi pertama sahamnya itu naik sampai 2 kali lipat. Jadi di kala pandemi beberapa tumbuh karena menurut saya
ya raja sedekah ya. Jadi orangnya itu hobi sedekah gitu ya. Beliau foundernya di AFC ini hobi sedekah, makanya malah naik dan bahkan jadi nomor 1 loh dari 11 negara. Menjadi kebanggaan ya. Kita nggak bisa dapat emas, mungkin saya nggak bisa dapat emas untuk bulu tangkis, minimal kita bisa bersama-sama bisa dapat emas di AFC ini ya teman-teman ya. Oke, next slide-nya. Terima kasih Kakak host. Boleh saya dibantu untuk next slide-nya? Nah, dalam waktu 3 tahun ya, yang awalnya Shizuoka, lalu sekarang ini di Jakarta, ada di Lipo Saint Maurice. Sebelum tutup banget lah, saya sempat datang 2 kali gitu ya. Kemudian, dan ini bedanya, gedungnya ini dibeli. Jadi nggak disewa. Jadi di lantai 19 ini dibeli oleh AFC ya. Kemudian sudah ada di Surabaya. Kalau teman-teman Surabaya, siapa yang dari Surabaya? Saya. Oke. Kalau di Surabaya adanya di Geraha Bukopin, dan teman-teman pasti tahu Geraha Bukopin ini adalah daerah elit gitu, dan ini pun dibeli ya. Kemudian ada di Medan, tempat saya datang ketemu Mbak Eni, di BNC Tower, dan kerennya lagi ya, saat ini foundernya itu masih di Denpasar, mendirikan apa namanya ya, AFC yang tidak harus masuk gitu ya, drive-thru ya, namanya drive-thru. Jadi keren banget kan, kayak teman-teman ke ATM, kemudian beli beberapa merek makanan yang terkenal kan drive-thru. Jadi lebih aman karena nggak langsung harus masuk ke dalam gedung ber-AC. Sudah ada di Bali juga gitu teman-teman. Ya, terima kasih Kakak host. Nah, saya memang akan menceritakan tentang siapa sih yang membawanya ke Indonesia. Beliau namanya adalah Pak Ernest ya. Pokoknya beliau itu sudah sukses banget di Amerika sana. Kemudian biasa ya teman-teman, kalau kita sudah uang itu tidak ada persoalan, semuanya sudah dimudahkan oleh Tuhan. Kayaknya kan kita harus banyak berbuat banyak ya. Dari intuisi istrinya, kita kembali yuk ke Indonesia. Sama, beliau juga udah nyaman banget di sana. Perusahaannya udah besar banget. Akhirnya bertanya pada Tuhannya, dan akhirnya beliau memutuskan kembali ke Indonesia untuk apa? Untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat Indonesia itu untuk jauh lebih sukses, jauh lebih makmur ya. Oleh karena itu AFC dibawa ke Indonesia dengan model direct selling, dan itu hanya di Indonesia, karena di 10 negara lainnya AFC hanya bisa ditemui melalui perusahaan distributor besar, misalnya Century ya, misalnya Guardian ya. Tapi kalau di Indonesia teman-teman bisa bertemu dengan kami semua yang sudah member ya, untuk mengenal produk ini. Untuk memperjuangkan menjadi direct selling ini butuh kesabaran ya, karena memang pengen berbagi, 1 tahun baru diizinkan oleh Jepang. Kan teman-teman tahu kalau Jepang itu sangat comply gitu. Dan akhirnya karena doa dan niat yang baik akhirnya diizinkan. Dan ternyata itu jadi jawaban ya. Di tahun pertama itu 3 besar dari 9 negara. Kemudian di tahun kedua 2 besar ya, dan saat ini ya alhamdulillah ya, kita membanggakan karena Indonesia ranking 1 dari 11 negara. Ini kita kasih harus tepukan Mbak Ari dan teman-teman semua. Oke, terima kasih. Slide berikutnya boleh. Ya, slide berikutnya ini juga kalau teman-teman join, bacalah perusahaan ini mau dibawa kemana gitu ya. Karena kebetulan profesi saya adalah trainer, coach, dan konsultan, kemudian dan juga ibu rumah tangga gitu ya. Yang penting saya sering dipanggil oleh beberapa perusahaan direct selling. Jadi saya bisa cross check visi ini. Jadi saya sering dipanggil sebagai orang sebutnya trainer, motivator di beberapa perusahaan. Jadi saya lihat lah ya beberapa perusahaan direct selling. Tapi perusahaan direct selling ini dengan Pak Ernest sebagai foundernya dan juga ada Pak Michael Tampi sebagai co-foundernya, itu mempunyai visi menjadi perusahaan direct selling terbesar dan terpercaya ya. Dengan produknya yang inovatif. Itu produknya itu juga inovatif banget. Kenapa? Saya ini pecinta nutrisi teman-teman ya. Sebutlah ABCDE sampai misalnya mesin air terbaik itu saya pakai untuk jaga kesehatan keluarga saya. Kebetulan suami saya punya tekanan darah tinggi itu antara 130, kalau lagi kecapean 160. Jadi saya menjaganya itu dengan kalau ada produk nutrisi terbaik, makanya Mbak ini nge-approach aku gampang banget. Memang sukanya produk kesehatan gitu ya. Dan saya sudah buktikan dari sekian banyak produk, this is the best. Kenapa? Karena mempunyai manfaat, paten, fungsi. Ya. Kemudian sistem bonusnya terbaik, iya teman-teman, saya sudah buktikan juga. Kenapa? Misalnya dulu ada yang sebulan 2 kali gajiannya, tapi di sini tiap hari teman-teman. Ya, jadi kalau niat baik Pak Ernest tadi pengen memberikan kesempatan, ya benar kita gajian tiap hari gitu ya. Kalau kita bekerja dengan baik. Dan misinya ini yang cocok dengan saya ya. Apa? Kliknya adalah menjadi wadah transformasi. Tadi kan saya sudah sharing bahwa saya itu
dengan saya membantu perusahaan suami saya itu, saya passionnya di people development. Jujur sih saya jarang melihat uangnya berapa, tapi uang itu ngejar-ngejar saya dengan passion itu. Jadi kalau saya ada di dalam kelas, ketemu klien, fokus saya bagaimana orang yang bertemu saya, yang sudah Allah jodohkan bertemu dengan saya itu menjadi orang yang jauh lebih baik. Jauh lebih baik itu orangnya mengembangkan diri. Kalau dalam bahasa spiritualnya, menurut saya orangnya bertobat menjadi manusia lebih baik gitu ya. Karena saya pun sebagai manusia pasti ada hal-hal kesalahan yang saya lakukan. Jadi transformasi ini yang ngeklik banget dengan saya dan berintegritas. Dan beneran berintegritas teman-teman. Ada undercutting, langsung loh dikeluarin loh. Dan sekeluarganya nggak boleh ada di sini. Jadi tolong ya teman-teman, karena memang misinya seperti ini, ya teman-teman jaga integritasnya ya. Kemudian dengan potensi tak terbatas. Betul banget ya, karena tadi ya saya dipanggil oleh beberapa perusahaan direct selling, jadi saya bisa bandingkan. Oke, next slide-nya. Terima kasih Kakak host, boleh dibantu. Nah, ini sebenarnya yang menyentuh saya lagi, kenapa saya menampilkan Pak Ernest, karena saya rada-rada ketampar sih jujurnya ya. Kalau menurut Dr. Luigi, kenapa sih AFC bisa besar ya? Kalau Dr. Luigi kan bicaranya lebih to the point dari saya. Sebetulnya karena 3 hal. 1, Ernest itu gila sedekah. Jadi kepalanya tuh sedekah. Ini salah satunya, ini salah satu aja 2 miliar. Kebetulan sekarang, bukan kebetulan ya, sekarang lagi bikin rumah sakit gratis untuk orang tidak mampu dan rumah sakitnya itu mewah gitu ya. Kemudian juga bikin panti asuhan bersama istrinya. Pokoknya banyak banget lah ya. Pertama kali pandemi juga langsung menggelontorkan 1,5 miliar. Jadi fokusnya itu memang sedekah. Dan setelah saya jadi pengusaha menemani suami, memang perusahaan yang sukses itu perusahaan yang banyak berbagi gitu. Oke, next slide-nya silahkan Kakak host. Ya ini salah satu contohnya saja ya. Banyak lagi sih. Ada berbagi beras dan telur, kemudian juga Asanti juga membantu untuk, maksudnya Asanti itu jadi model untuk menggelontorkan 1,5 miliar untuk membeli APD kepada para tenaga kesehatan gitu ya, yang waktu itu APD-nya juga paling keren karena washable, bisa dipakai ulang gitu ya. Oke, slide berikutnya Kakak host, boleh dibantu. Nah, ini teman-teman saya hanya cerita sampai di produk ya. Selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh Mbak Ari ya. Jadi produknya ini keren, kenapa? Karena ada paten fungsi. Itu yang saya ngeklik, hah? Jadi paten fungsi ini seperti teman-teman minum Panadol. Saya tanya, kalau teman-teman minum Panadol, yang terjadi ketika teman-teman demam, demamnya turun atau naik? Boleh ditulis teman-teman. Turun atau naik? Ting, 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 ting. Wah, ada 1.920.000 orang hari ini. Halo teman-teman, oke turun. Iya, itu kalau turun semuanya, karena memang Panadol itu mempunyai, paracetamol itu mempunyai paten fungsi menurunkan demam. Nah, Utsukushi ini mempunyai 3 paten fungsi. Itu yang membuat saya menengok kan, saya iya aja waktu di approach Mbak Eni. Apa sih paten fungsinya? Nah, Utsukushi itu dulu artinya adalah kecantikan dari dalam. Atau kalau bapak-bapak di sini disebutnya kegantengan dari dalam gitu ya. Atau kehandsomean dari dalam gitu ya. Apa sih manfaat patennya? 1, anti tumor agent. Jadi ini mencegah terjadinya tumor dan orang yang sudah punya tumor itu akan mengecil itu ya. Bahkan ada sharing dari tim saya itu yang tahi lalatnya itu jadinya nggak ada lagi gitu ya karena jatuh gitu ya. Kemudian kan tahi lalat juga tumor gitu ya. Kemudian apalagi mengaktifkan imunitas tubuh. Nah ini yang saya minum ketika saya mendapatkan COVID dan sangat membantu sekali gitu ya. Saya termasuk yang terlambat ditangani karena saya pikir negatif juga gitu ya. Karena sebelumnya tuh kami pernah 15 orang habis kerja di studio training kami itu flu semua, kemudian kita cek semuanya negatif. Jadi waktu saya hanya berdua dengan suami rada-rada flu, ini negatif lagi. Jadi penanganannya agak terlambat. Tapi dengan kami minum ini, alhamdulillah kami cepat gitu ya pemulihannya ya. Kemudian apalagi yang ketiga adalah therapeutic agent hepatitis C. Ini yang membuat Kak Riana itu mempunyai satu, yang akhirnya beliau semangat banget di bisnis ini. Kenapa? Ada orang yang perutnya besar, kemudian mengidap hepatitis, tiba-tiba itu pokoknya jauh lebih baik ya. Jadi kalau kita bisa membantu orang, uangnya itu belum difokusin, tahu-tahu kita mempunyai semangat untuk membantu orang. Karena tadi ingat, ownernya sendiri kan pengennya berbagi. Jadi berbagi itu senyuman, ya bisa berbagi sedekah, berbagi apa saja. Itu produk pertama. Kemudian produk kedua adalah SOP Subarasi. Ya, manfaat patennya ini keren banget. 1 adalah regenerasi sel.
Selnya ada di mana? Dari ujung rambut sampai ujung kaki gitu ya. Jadinya tadi Mbak Eni itu rambutnya tambah banyak. Saya sendiri rambutnya juga tambah banyak gitu ya. Kemudian kulitnya akan tambah bagus. Ada yang punya persoalan di jantung mau diring jadi nggak jadi. Ada yang persoalan ya tergantung sel kita ada di mana yang ada persoalan. Ada yang di dengkul, dengkulnya nggak nyaman lagi bisa jalan. Nah kurang lebih seperti itu. Dan bisa meningkatkan sirkulasi darah. Nah yang paling keren yang membuat akhirnya suami saya melirik bisnis ini adalah anti hipertensi. Karena beliau kan tadi saya ceritakan tekanan darahnya tuh 130, kalau habis tugas berdua bersama saya, pulang itu biasanya 150-160 kalau dari luar kota. Nah dengan ini normal di 120, jadi beliau langsung nengok deh. Dan yang berikutnya juga akan membantu tidak terjadinya pembekuan darah. Nah ini yang saya minum sampai 8 saset ketika suami saya itu mengalami pembekuan darah saat COVID. Jadi ketika diambil darahnya nggak bisa, diminta banyak, ketika keluar langsung loh beku darahnya ya. Dan salah satu resiko tertinggi dari COVID itu sebetulnya bukan virusnya sendiri, tapi ketika terjadi pembekuan darah. Langsung suami saya, karena kami dirawat sekamar berdua, udah kita naikin dosisnya 8 utsukushi, 8 subarasi. Dan alhamdulillah kami hanya merasakan tidak nyaman itu 2 hari ya, karena dulu terjadinya sebelum banyak ya di kamar di rumah sakit itu hanya ada 3 orang. Jadi hanya 2 hari nggak nyaman, keluarnya itu di hari ke-6 karena memang kami harus dites dulu semuanya itu oke gitu ya. Jadi sangat dilayani dengan baik secara 3 orang aja. Dan yang sedih memang teman saya yang ketiga itu dengan wajah yang kayaknya baik-baik aja, ya beliau menjadi syahid ya, meninggal gitu. Dan itu saya lihat ya Allah kalau boleh saya masih dikasih umur lagi. Itu kali dari saya. Mungkin next slide terakhir Kakak host sebelum saya berikan ke Kakak Ari. Pokoknya yang penting setelah dicek semua ya, yang jelas ini organik, halal gitu ya. Kemudian bebas kimia, kemudian juga bebas pewarna, tidak ada gula. Ya saya tadi adalah pecinta nutrisi, jadi saya sudah minum segala rupa. This is the best ya seumur hidup saya yang saya minum, inilah yang terbaik. Oke, terima kasih itu dari saya teman-teman. Dan selanjutnya saya akan berikan ke Kakak Agung gitu ya berarti ya. Saya akan berikan ke Kakak Agung. Terima kasih Kak Agung untuk waktunya buat saya. Iya, oke. Terima kasih Mbak Anis ya. Nanti tetap stay tune, kita akan panggil-panggil lagi untuk Mbak Anis sampai di akhir sesi. Nah, tadi adalah penjelasan mengenai company-nya dan juga mengenai produknya. So, ini udah detail belum? Belum ya. Ketika nanti diekspor jauh lebih banyak manfaatnya yang akan kita dapatkan dari fungsi patennya yang ada di Utsukushi dan juga Subarasi. Terima kasih Mbak Anis ya. Nah, pembicara berikutnya yaitu adalah Mbak Ari Puspita. Nah, kita coba panggil di sini. Aloha Mbak Ari. Hai Kak Agung. Ya, Mbak Ari, gimana kabar? Alhamdulillah sehat, happy terus dan bahagia selalu. Iya. Oke. Mbak Ari, nah ini mana mukanya ya Mbak Ari? Belum kelihatan. Hai, saya ada di sini. Tuh idolaku Kak Ari, udah langsung ada fansnya ya. Mbak Ari, nah kalau misalnya tadi Mbak Anis masuk ke AFC itu dari manfaat produk ya, ngelihat dari Cieni tadi wajahnya berubah. Kalau dari Mbak Ari sendiri gimana? Nah, ini sebetulnya yang saya mau sharing sebelum nanti masuk ke poin dari peluang bisnis yang ingin saya sampaikan nih, Kak Agung. Ya, oke, baik. Kak Agung, mungkin saya boleh sharing sedikit ya, teman-teman. Nah, ini sebetulnya saya berawal, ini kisah nyata. Ini adik angkatku yang ada di Palembang ya. Sebetulnya Mbak Anis itu sudah memperkenalkan saya itu di sekitar bulan April tahun lalu ya. Waktu kami sama-sama pulang dari Inggris waktu ngambil salah satu course group coaching di sana. Nah, setelah pulang tiba-tiba pandemi dan Mbak Anis sudah ngajak saya Zoom berkali-kali ya. Tapi selalu saya bilang, iya Mbak Anis saya mau ikut tapi nanti ya nunggu ada uangnya. Nanti sampai akhirnya saya baru dapat kabar di bulan November adik saya tuh ternyata lumpuh karena kena TB tulang ya, tulang sembilannya itu remuk hasil MRI-nya. Lalu saya juga agak sedikit panik karena kan waktu itu dalam kondisi awal-awal pandemi dan juga rumah sakit susah ya, antri waktu itu untuk dapetin dia operasi. Nah, akhirnya saya cerita ngobrol sama Mbak Anis, ya udah dicobain deh adiknya, coba pakai Utsukushi dan Subarasi tadi. Nah, ini cerita adikku nih dari hari pertama, ya kan dia itu langsung betul-betul paten fungsi yang disebutkan tadi itu bekerja dengan baik. Yang tadinya lumpuh total, nggak bisa bergerak saraf-sarafnya, itu di hari kedua udah bisa bergerak loh.
kakinya dipegang udah ada strumnya istilahnya ya, sarafnya udah berfungsi. Lantas udah detoksifikasi dan juga semua racun-racunnya mungkin keluar. Kalau di sini pakai bahasa Palembang ada yang ngerti bisa dibaca, itu BAB-nya, pupnya itu keluar dengan banyak sekali, tapi nggak ada kendala. Nah, di hari kelima bisa bolak-balik badan. Yang tadinya kalau mau peluk guling aja harus didorong sama anaknya, ya kan? Tapi ternyata ini bisa meluk guling sendiri, sampai bisa duduk di kursi roda lebih dari 30 menit. Dan alhamdulillah sebetulnya sekarang adikku udah bisa jalan loh. Ya, udah bisa jalan, dan kalau lihat tuh tebit tulangnya nih, mungkin Kak Agung bisa kasih lihat videonya ya. Di sini. It's me, Kelly Courtney. Are you ready for me? Dulu kamu bisa buat diriku insecure, membuatku jadi tak mudah bersyukur. Kamu bully aku terus sampai ku merasa aku bukan siapa-siapa. Tapi kini aku berbeda, kini ku bukan yang dulu. Gerak ya, tadinya sama sekali nggak bisa, dan alhamdulillah yang di sebelah ini udah bisa melangkah. Tapi sebetulnya saya udah foto terakhir yang adik saya udah bisa jalan di rumah, berhubung nggak pakai hijab, jadi nggak saya tampilkan ya. Ya. Nah, teman-teman semua, jadi sebetulnya ini loh Kak Agung yang membuat saya akhirnya, ini Mbak Anis juga kan akhirnya membantu saya untuk dikasih dulu sama Mbak Anis, udah cobain deh ini adiknya ini. Jadi akhirnya saya berpikir ulang gitu kan, ini kok produk bagus banget ya. Tapi kodarulahnya saya juga ada sebetulnya satu saya highlight sedikit ya, abang ipar saya juga kena stroke ya, kena pengentalan darah di otak, 3 hari di ICU. Ya kami ikhtiar lagi nih dengan produk ini. Alhamdulillah sekarang abang saya tuh udah bisa jalan juga ya kan, udah semuanya semuanya itu alhamdulillah udah bisa menyelesaikan S3-nya gitu. Yang tadinya kena stroke nggak bisa berjalan, sampai keluarga juga udah panik ya kan, tapi sekarang konsisten selalu sampai hari ini minum. Itu Kak Agung, cerita sedikit singkat saya nih. Kalau Kak Agung sendiri gimana Kak Agung? Ya, sebelum nanti masuk ke saya, ini ada satu pertanyaan nih Kak Ari dari Kak Junita. Ya. Itu berapa saset per hari, Subarasi atau kombinasi? Oh, dua-duanya sih, karena Utsukushi itu kan untuk detox ini ya, pembersihan ususnya, karena usus kita bisa jadi ada apa sisa-sisa makanan-makanan yang memang tidak terolah dan terbuang dengan sempurna ya kan. Nah, memang di awal waktu itu kan saya juga nggak ngerti gitu loh produknya, jadi saya bilang aja udah aja pokoknya pagi 2 sore 2 gitu ya kan. Itu pertama kali nyoba, pokoknya semuanya diminum, usus 1 suba 1, pagi 2 sore 2, dan konsisten itu ya, mungkin karena memang di dalamnya itu udah banyak racun kali kan, racun-racun dalam detox dalam tubuhnya. Terus pembengkakan itu tuh tulang 9-nya remuk ya, pembengkakannya apa namanya, isinya cairan itu, makanya kempes tuh akhirnya gitu. Sama seperti abangku juga, saturasi oksigennya 50, saat keluar ICU kan, harus masuk ICU lagi, nggak jadi, minum Subarasi 4 saset, tiba-tiba sih langsung saturasinya 97. Sehingga sampai hari ini abangku nggak mau lepas lagi dari Subar. Emang luar biasa ya, betul nih, ada komen dari Ko Yohanes, itu miracle banget. Betul, emang dulu ini disebut orang bilang, oh ini obat dewa ya, padahal ini bukan obat, kita terdaftar di BPOM itu sebagai makanan luar. Makanan ya, even bukan suplemen pun. Seperti itu. Jadi emang karena fungsi regenerasi itu merubahnya banyak banget untuk progresnya. Nah, kalau ada yang mau tanya, teman-teman bisa lewat chat ya. Tadi apa Kak Ari tanya apa tadi? Aku tanya gini, sebetulnya Kak Agung juga menginspirasi juga ya kalau ngelihat dari success story-nya. Kalau Kak Agung sendiri gimana Kak Agung? Kalau awal sih saya, ya dulu sih saya awal emang belum niat bisnis banget ya, tapi karena dulu dikenalin sama Mbak Anis. Dulu kan karena saya tadi diinfoin bahwa suka ngasih training di depan. Nah, sebelum pandemi ini kan offline ya, jadi training itu face to face. Nah, dulu muka saya itu jerawatan ya, jadi jerawatan itu sampai nongol-nongol gede-gede gitu. Nah kan kalau misalnya training di depan audiens gitu kan malu juga ya, kalau misalnya bentuk wajahnya itu lumayan, itu kan jendol-jendol kayak gitu tuh, kayak foto sebelah kiri. Dan itu nggak cuma itu doang, sampai iritasi ini di hidung sini tuh, di foto bawahnya itu ketika pas senyum itu sakit banget.
itu udah pakai macam-macam ke dokter kulit, udah sampai disuntik kayak gitu kan. Jadinya wah udah nggak sembuh-sembuh. Nah pas dikenali Utsukushi dan SOP udah tuh mulai agak-agak empuk kan. Tadi ini masing-masing ini keras yang di dekat hidung kayak gini, ini udah keras banget. Udah mulai kempes, empuk, udah nggak tumbuh-tumbuh lagi sampai sekarang ya. Ini tuh asli ya. Ini nggak pakai filter loh. Ini nggak pakai filter, nih asli. Nah kemudian happen juga sama mama saya. Mama saya umurnya 79 tahun ya. Udah setiap 3 bulan itu mesti harus disuntikan lututnya. Kalau misalnya enggak, itu nggak bisa jalan. Nah, itu kondisi yang di atas 2 itu adalah kalau misalnya jalan mesti pakai tongkat, dan kalau sholat itu duduk, karena emang nggak kuat menopang kakinya. Nah, pas dikenalin sama SOP, jadi kan saya balik ke rumah tuh seminggu sekali. Minggu ketiga dikasih, minggu 4 saya datang lagi. Nah, pas siang-siang itu kamar saya diketok kan, saya suruh sholat, saya pikir ponakan saya naik. Pas saya buka pintu, lah kok mama naik ke atas, kan udah 1,5 tahun nggak bisa naik karena kakinya sakit. Ya udah sholat di sana gitu. Itu agak-agak loading nyawa gitu. Saya intip tuh nyokap saya bener nggak sih turun tangga kakinya napak tangga gitu. Ternyata bener kata nyokap saya, itu kali minum kamu itu soalnya emang nggak ada yang diminum lagi selain pakai si SOP 100. Nah yang kanan bawah ini posisi sekarang kalau sholat udah bisa ruku sujud dengan sempurna. Tuh Kari. Ini keren banget ya. Ya, semoga ini menjadi wasilah baik untuk kita semua ya kan. Kalau tadi Ko Yohanes juga bilang tuh manfaatnya dari biji kiwi, ya memang betul banget ya Ko ya. Thank you Kak Agung sharingnya Kak Agung. Sama-sama. Nah, teman-teman semua, sesungguhnya kami tidak sedang menjual produk ini, enggak ya. Kenapa? Karena kami di sini akan mengajak teman-teman itu untuk bisnis franchise dengan perusahaan yang hebat itu gitu loh, dengan AFC yang sebegitu hebatnya mengeluarkan produk yang manfaatnya sudah punya paten fungsi. Dan juga kita diajak untuk bekerja sama dengan AFC yang usianya udah 50 tahun lebih ya, yang juga sudah go public, sudah masuk ke stock exchange Jepang. Saya mau nanya nih sama kakak-kakak nih, ya boleh nggak di WA? Kira-kira kalau kita mau franchise atau mau menjadi partner bisnis sebuah perusahaan farmasi besar, kira-kira butuh modal berapa sih? Boleh di chat dong? Kira-kira butuh modal berapa? Oke, kalau misalnya nggak usah ke AFC deh, ke Kimia Farma deh. Kalau kita mau datang ujuk-ujuk ke Kimia Farma, saya mau jadi partner bisnisnya Kimia Farma. Nah, kira-kira butuh berapa miliar? Oh, miliaran, 20 miliar. Oh, 500 juta ke atas. Itu mah untuk jadi franchise Alfamart kali ya, Ami. Oke. Nah, baik. Ya, miliaran ya, teman-teman ya. Kita kalau misalnya ingin menjadi partner sebuah perusahaan besar ya, nggak mungkin kita punya modal hanya 100-200 juta. Nah, teman-teman mau tahu nggak sih berapa sih modal yang dibutuhkan saat kita ingin menjadi partner bisnisnya AFC? Ya, untuk mendapatkan semua kebermanfaatan produk tadi. Jadi ibaratnya malam hari ini, oh kita harus jual produk nggak? Enggak, teman-teman. Silakan gunakan produk yang sebagus itu untuk diri kita masing-masing. Saya aja memutuskan akhirnya satu keluarga saya minum, walaupun awalnya empot-empotan juga. Bayangin saya harus untuk adik saya, adik angkat saya itu, terus untuk ibu saya nggak tampilin aja fotonya, untuk kakak ipar saya. Dan saya lihat sebagus ini, wah saya harus minum. Tapi awal-awal karena harus pakai gaji saya waktu itu, pakai gaji suami, terus kita patungan keluarga, robek-robek juga kantong ya kan. Jadi ya saya balik lagi nanya ke Mbak Ani sama Pak Yusuf, ajarin saya dong bisnisnya kayak apa, ya kan? Akhirnya saya pelajarin dan saya sangat percaya diri untuk ngejalanin ini. Ya teman-teman, boleh mungkin next Kak Agung, tadi udah dijawab ini sekitar di atas 20 miliar, ratusan miliar gitu ya. Nah kalau di sini nih untuk jadi partner, cukup pilih aja paket sesuai kemampuan teman-teman. Nah teman-teman ibaratnya gini, mau franchise, mau partnership dengan AFC yang perusahaannya juga udah go public, sahamnya setahun ini naik meningkat, teman-teman hanya butuh modal investasi nggak besar. Ya, lebih mahalan kita partner buka franchise boba atau franchise kebab, itu lebih dari 30 juta. Ya, tapi kalau di sini ini kita bisa mulai dari 3,3 juta sampai dengan 21 juta. Silakan teman-teman. Artinya apa? Semua punya hak bisnis yang berbeda-beda ya tentunya ya. Kalau teman-teman misalnya mulainya dari Ruby. Ruby itu kita siapkan aja investasi di 3,3 sampai dengan 3,5. Ya. Maka apa yang akan kita dapatkan nanti ada hak bisnis sesuai untuk paket Ruby. Nah, lalu Safir juga gitu. Kalau Safir modalnya cukup dengan 9,9 atau 10,5 juta.
maka nanti kita akan dapat hak bisnisnya tuh, hak membership kita karena kita legal ya. Ini ibarat kita beli legalitas bahwa saya sudah menjadi partner resminya dari AFC. Nah, ini yang berikutnya adalah diamond. Semua bisa menuju diamond. Karena memang level kita nggak banyak-banyak, nggak bikin pusing, hanya 3 levelan ini aja. Nah, level tertingginya ada di diamond. Diamond itu maksimum itu bisa di 21 juta, teman-teman. Kebayang nggak? Bisa dengan modal ini mungkin sebagian orang bilang modalnya kecil atau besar itu relatif. Tapi untuk mendapatkan hasil maksimal ya teman-teman dan bekerja sama dengan perusahaan yang sebegitu mewahnya, kita bisa dengan modal seperti ini. Nah, teman-teman tinggal pilih aja. Lalu manfaatnya apa dong kalau memang kita tidak disuruh jualan produk? Enggak sama sekali. Karena apa? Saat kita jual produk, harga dari perusahaan dengan harga yang harus kita berikan ke orang lain nggak boleh berubah. Nggak boleh itu kita naikin, nggak boleh kita kurangin. So, kita dapat apa? Ya kan? Sehingga lebih baik itu kita konsumsi. Karena peluang dapetin uangnya itu banyak banget di sini. Ya, teman-teman. Di sini peluang bonus yang bisa kita dapatkan itu ada bonus harian, ada bonus bulanan dan bonus tahunan. Nah, bonus harian itu aja udah banyak banget kita dapatnya. Mulai dari bonus kita mensponsori orang, artinya kita mencari partner bisnis ya. Jadi partner yang kita cari ini adalah orang yang memang mau sama-sama franchise dengan AFC. Nah, karena kita sudah merekomendasikan dan mengumpulkan partner bisnis yang sama, kita akan dapat bonus tuh dalam mensponsori mereka. Ya, terus juga nanti kita dapat bonus dari pasangannya, karena kan di sini kita bisnisnya juga adalah bisnis untuk bertumbuh dan berkembang, mendapatkan jaringan sebanyak mungkin. Nah, itu akan mendapatkan bonus-bonus dari pasangan. Ya, lalu nanti ada juga bonus pass up namanya. Saya nggak akan cerita detail malam hari ini ya teman-teman ya, karena kan di sini kami hanya ingin memperkenalkan bahwa peluang ini sangat luar biasa besar. Teman-teman nanti untuk detail perintilannya tanya lagi ke teman-teman yang mengundang. Nah, di sini ada juga nih bonus bulanan. Kalau saya mengibaratkannya gini, bonus bulanan ini kayak gajian ya teman-teman ya. Saya kan juga mantan employee, 24 tahun saya jadi employee ya kan. Saat saya memulai ini saya sebagai employee teman-teman. Employee kenapa? Saya lihat ini peluangnya bagus. Saya harus jalanin ini, extra effort dong. Nggak mungkin saya ambil waktu kerja saya. Jadi pada saat saya menjalankan ini, saya harus dapat uang tambahan. Ya, jadi saya lakukan malam hari nge-zoom kayak gini nih Mbak Anis, hampir tiap malam tuh nemenin saya nge-zoom. Ya kan, karena saya juga nggak bisa ngomong seperti sekarang, ya kan. Jadi don't worry teman-teman, ada banyak sekali waktu-waktu yang teman-teman tinggal cemplungin aja undangannya ke sini, kita akan bantu as a team. Nah, saya dapat bonus, nanti kita akan bonus bulanan, namanya Unilevel di kita. Ya, nah Unilevel ini kayak penghargaan dari perusahaan bahwa kita sudah membantu banyak orang, membantu tim kita mendapatkan bonus. Jadi perusahaan memberikan penghargaan itu ke kita sebagai gaji bulanan kita. Nah, berikutnya kita ada yang namanya bonus tahunan. Ya, bonus tahunan dan juga ada trip-trip perjalanan. Nah, mungkin bisa next Kak Agung. Ya. Nah, ini saya skip ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya detail cara bonusnya gimana gitu ya kan, supaya teman-teman juga bisa fokus bahwa udah deh nggak usah diragukan lagi dari sisi perusahaannya. Mungkin rank tahunannya aja Kak Agung. Nah, ini untuk bonus tahunannya ya teman-teman. Balik lagi nih, kayak kita kerja di kantoran ya. Kenapa saya kasih contoh kantoran? Karena saya mantan orang kantoran, mantan orang pekerja nih. 24 tahun, 9 to 5, saya kerja, ya kan, even WFH, saya harus dari pagi sampai malam kerjaannya, ya kan. Jadi akhirnya kalau kita kerja bagus ya di perusahaan, ada KPI yang kita capai, berarti kita dapat bonus. Nah, di sini juga ada. Ya, di sini kita punya bonus juga mulai dari Toreda, namanya ini untuk superhero dari Jepang ya, sampai ke Bushido. Nah, cerita Mbak Anis tadi tentang Mbak Eni itu beneran loh. Mbak Eni itu Damyo yang bonusnya 1,8 yang bisa dicapai dalam waktu 8 bulan. Dan di sini juga ada bonus maksimal sampai 3,5 miliar. Pertanyaan saya, perusahaan mana yang bisa kasih bonus KPI outstanding yang bisa dapat bonus 3,5 miliar? Teman-teman boleh di chat. Pertanyaan saya, adakah perusahaan yang membayar bonus tahunan dari hasil kerja kita yang levelnya outstanding yang bisa memberikan 3,5 miliar? Ada nggak Kak Agung? Kak Agung mantan HRD kan? Iya, betul. Nah, Jadi kalau misalnya emang bonus tahun ini
inget-inget goal setting ya kalau di kantor ya. Iya dong. Kan target ketahuan tuh dari awal periode sampai akhir periode, achieve-nya berapa nih? 100%, 200%, 300% gitu ya. Nah itu Iya. gajinya berapa? Sekali gaji, 2 kali gaji. Jawabannya ada AFC. Oh iya dong AFC tentunya, makanya malam ini dikenalin AFC. Impossible ya Mbak Kung ya. Nah, benar banget Kak Agung. Jadi kita udah setting target, goal setting biasanya di akhir tahun tuh untuk tahun ke depan. Nah, kita sebentar lagi akan ada goal setting juga sih. Tapi bonus ini nyata. Ya, bonus ini nyata. Saya akan ceritakan nanti dan ada buktinya yang sudah dapat 3,5 miliar itu Kak Agung ya. Ya. Nah, mungkin saya boleh balik. Ya, nah teman-teman don't worry ya, kita juga punya yang namanya trip bonus ya, nggak perlu kita keluar uang sendiri, kita bisa pergi umroh, bisa ke Dubai, bisa ke Jepang, bisa kita lihat langsung tuh kantornya AFC. Ya teman-teman caranya gimana, tanya sama teman-teman yang mengundang. Ini caranya gampang banget. Nah saya mau kasih lihat nih bukti ya, bukti bahwa perusahaan ini bertumbuh dan berkembang dalam waktu 3 tahun. Kalau tahun lalu, tadi kan udah lihat ya ranking-ranking pencapaian tadi ya, dari mulai Toreda ya tahun lalu tuh 1.600-an, tahun ini udah 2.600-an. Ya, Ronin tahun lalu 2.224, tahun sekarang 353. Ini belum tutup buku ya kita ya, mungkin akan bertambah lagi. Ya, tahun lalu Samurai 156, Samurai sekarang 247. Tahun lalu 20 Shogunnya, naik lebih dari 100%. Ya, tahun lalu ada 11 Damyu-nya, tahun ini 9 dan sekarang udah hampir ada yang mencapai di Damyu. Dan Bushido nih keren banget. Bushido ini yang 3,5 miliar itu loh teman-teman yang saya kasih tahu bahwa ada nggak sih perusahaan yang memberikan outstanding kerja si karyawan itu atas KPI-nya dapat 3,5 miliar. Di sini ada. Ya, teman-teman. Nah, inilah yang membuktikan bahwa perusahaan ini bukan perusahaan main-main yang tidak mampu membayar bonus karyawannya. Padahal di tengah pandemi loh ya. Nah ini yang saya bilang. Saya mau sharing dikit ya. Sebetulnya dibandingkan dengan teman-teman yang sudah dapat prestasi tinggi, ini saya mau cerita. Ini bulan pertama saya menekuni bisnis ini. Saat itu saya masih jadi karyawan. Kalau kita lihat di sini per tanggal 15 saya baru kesadar tuh, aduh uang habis nih mau beli produk lagi gitu kan. Adik saya udah bilang, Ci, ini apa subarasinya habis gini. Oh iya. Jadi saya harus beli lagi kan. Mikir keras dong ini otak gimana caranya saya harus dapetin duit dari sini. Jadi saya mulai extra effort malam hari saat saya udah nggak kerja, saya chat teman, ya kan saya sharing tentang adik saya, orang pada nanya. Jadi teman-teman, ini adalah bulan pertama di mana saya bekerja sebagai employee dan saya dapat uang tambahan 20 juta. So, dan teman-teman ada yang lebih besar dari ini, banyak ya. Dan sekarang akhirnya teman-teman, saya fix 2 bulan yang lalu resign dari pekerjaan saya yang saya sudah bangun 24 tahun. Ya, saya juga ibaratnya levelnya juga bukan level-level yang biasa juga, udah level manager, ya kan. Saya juga sudah ibaratnya sudah sangat nyaman di perusahaan yang besar, ya kan. Saya juga sudah mendapatkan yang namanya bonus tahunan tadi dan juga udah mendapatkan punya tim yang bagus, perusahaan joint venture. Tapi saya berpikir kalau saya bisa menjadi berkat dan manfaat untuk adik saya, pasti saya bisa jadi berkat dan manfaat untuk lebih banyak orang. Jadi itu yang tidak bisa saya dapat saat saya menjadi employee. Nah mungkin di awal-awal bulan saya melepaskan pekerjaan nggak bisa sama dengan gaji saya yang dulu ya. Tapi saya itu bisa melakukan ini 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat tanpa harus nunggu naik gaji saat saya mendapat penilaian akhir tahun. Ya kan? Kalau di kerjaan saya hanya nunggu penilaian akhir tahun aja. Baru bisa naik gaji itu juga berapa persen. Kalau di sini saya nggak mesti nunggu akhir tahun. Bulan depan saya mau naik gaji 2 kali lipat, 3 kali lipat saya bisa tentukan. Itu dari saya teman-teman. Nah, saya mau tanya juga nih. Sebetulnya Mbak Anis kan tadi bilang nih, Mbak Anis ya udah udah fokus di sini. Terus Mbak Anis juga seorang ibu rumah tangga, juga seorang coach, trainer ya. Saya juga associate trainer di company-nya Mbak Anis ya kan. Nah, Mbak Anis juga punya penghasilan yang membuat saya tuh, aduh Mbak Anis kan duitnya udah banyak gitu loh. Ngapain lagi sih cari duit banyak lagi di sini? Ternyata Mbak Anis juga sama. Kalau bisa jadi berkat dan manfaat untuk orang lebih banyak lagi, kenapa enggak? Mau tahu nggak nih income-nya Mbak Anis? Kita tanya dulu ya Mbak Anis, boleh dong share dong.
Baik, terima kasih. Jangan dibuka dulu ya, jangan dibuka dulu ya. Oke, oke. Saya mau kasih satu pertanyaan teman-teman. Dengan background saya ibu rumah tangga ya, tugas pertamanya. Tapi saya membantu suami saya di konsultan achievement consulting yang alhamdulillah pada saat pandemi ini masih jalan. Kalau corporate nih ya, klien kami kan corporate, manggil kami sebagai trainer, boleh nggak ditulis kira-kira kami ini berapa harga training per hari gitu di dalam corporate, boleh nggak ditulis? Nanti yang agak tepat kita kasih hadiah satu masker Aurora. Oke, boleh nggak kira-kira? Saya pengen Wah, tahu berhadiah. per harinya berapa kira-kira? Ada 10 juta, 35 juta. Oke, berapa lagi? 20 juta. 20 juta. Nanti 15 juta. Oke, per harinya ya. Nah, teman-teman ya itu sih ya, tadinya kan saya seorang yang pendiam, jadi angka sebagai trainer di corporate ya, ini jadi tidak, kalau bukan perorangan, kita kalau misalnya dipanggil klien-klien kami ya BUMN, multinasional, itu harganya lumayan gitu ya, tapi memang kami mengembangkan organisasi, jadi klien kami itu tidak tergantung kepada kami, jadi kami punya banyak trainer ya, salah satunya ada Mbak Ari, ada Mas Agung juga, harganya sekitar tadi sih gitu ya. Tergantung trainernya siapa gitu ya. Memang benar ada yang sampai 100 juta. Itu angkanya benar semua sih, Gung. ada yang ketika pandemi ini turun jadi 10 juta sehari ada gitu ya. Ada yang 20 juta, 25 juta, 30 juta ada. Macam-macam tergantung perusahaannya. Jujurnya harga training ini tergantung perusahaan yang mengundang. Jadi kami udah tahu nih kalau BUMN kurang lebih segini, multinasional kurang lebih segini, dan memang yang dijual adalah orangnya ya. Ketika misalnya tidak tepat mengirimnya, udah bisnis selesai gitu. Nah, karena kami mengembangkan organisasi, kami juga punya tim, memang pendapatan kami besar, kami juga bagikan, karena ini sama ya perusahaan yang berbagi berkat juga, kan trainer-trainernya juga harus mendapatkan fee yang cukup baik gitu ya. Saya dapat penghasilan nih tadi, kan saya bukan orang angka ya, Pak Yusuf bantuin saya, nah saya jalanin bisnisnya berdua dengan suami, boleh di slide berikutnya, teng-teng. Dengan penghasilan saya dari kantor saya gitu yang sebelumnya saya bangun, dengan angka yang teman-teman sebutkan, Mas Agung, siapa yang tadi jadi juaranya ya? Saya bingung. Oke deh, nanti ya saya karena angkanya tuh memang bervariasi, ternyata nggak mudah ya pertanyaannya ya. Ami katanya Mbak Ami pengen banget ya. Maka oke, hadiahnya saya kasih ke Mbak Ami deh yang pertama kali berani ya. Oke, hadiahnya sampai juga ke Sangatta gitu ya. Nah, nanti Mbak Ami hubungin Mbak Ari ya. Kemudian gini teman-teman, tadi sudah dicek sama Pak Yusuf, kami masih menjalankan perusahaan kami, tapi kami dapat tambahan dari sini, ya karena banyak cerita kayak Mbak Ari begitu ya. Banyak orang itu kan semakin tambah usia memang butuh sehat ya, apalagi tugas saya ketika belum pandemi itu seminggu tuh 2 sampai 3 kota yang harus kami datangin ya. Jadi totalnya tuh dalam waktu 7 bulan itu 455 juta. Rata-rata itu extra income ya dari yang tadi gitu saya bekerja sehari-hari di konsultan itu adalah 65 juta sebulan, dan paling tinggi itu adalah 80 juta. Kemudian yang saya pengen sharing ketika kami berdua sakit COVID itu ajaib, setiap hari itu saya lagi tertinggi-tertingginya tuh Mbak Ari, 5 juta sehari, 7 juta sehari, dalam kondisi saya terkapar gitu ya. Allah tuh baiklah sama saya. Kenapa sih kita harus menjadi orang yang lebih secara finansial kuat ya? Karena kita mendapatkan tugas pada masa pandemi ini adalah berbagi kepada orang lain ya, karena di luar teman-teman lihat banyak sekali yang justru bisnisnya turun dan membutuhkan. Itu saja, dan kita nih masih biasa aja, Kakak Ari, Kakak Benar, Agung. kan ada yang harus kita tunjukin nih buktinya loh. Iya, ada yang lebih keren lagi, dan ini ternyata tetangga saya, ternyata saya baru tahu ya, yang dikenalin Mbak Eni itu dari awal ya, cuma waktu itu saya belum bisa menemui karena suami saya lagi kurang sehat. Inilah dia ya, top leader kita, Bu Sido kita ya, yang bonusnya 3,5 miliar. Ko Yohanes, silahkan. Ya, kita minta Ko Yohanes untuk show up lah itu ya, penghasilan 3,5 miliar bonus itu dan hariannya kok. Karena begini, kalau dari yang kecil tadi ada nih contohnya saya, karena saya pemula ya, karena saat itu saya masih bekerja dan rata-rata gitu, terus ada Mbak Anis, terus ada juga Ko Yohanes, ya kan, sesuai dengan ranking yang sudah didapatkan oleh Ko Yohanes. Kok silakan dong kok, tolong tunjukin ke kami nih kebenarannya kok. Benar nggak sih? Itu halo semua, kedengeran nggak suaranya? Ya kedengeran kok. Waduh, mantep banget ya. Baru mulai tapi kelihatannya
kayaknya udah kayak kerja sama jadi profesional yang sudah bertahun-tahun ya. Iya, Keren banget. Karena saya selama kerja jadi karyawan aja kayaknya berat banget untuk dapat segitu. yes, betul. Oke. Nah, ini teman-teman yang saya bisa tampilkan adalah yang pertama buat teman-teman tahu bahwa saya mendapatkan extra income di sini. Saya tambahan uang karena memang saya masih urus perusahaan saya sendiri juga karena saya ada perusahaan import produk-produk IT ya. Jadi sambil nyambi waktu kosong, saya fokus jalankan bisnis ini untuk saling berbagi informasi tentang kesehatan maupun sistem agar orang-orang yang pengen dapat extra income bisa mewujudkan impian mereka. Mereka bisa bayar utang, mereka bisa bayar anak sekolah dan lain sebagainya ya. Nah, ini yang saya ajak 62 orang. Dari 62 orang yang percaya sama saya, akhirnya mereka mulai sharing juga seperti yang saya lakukan duplikasi sehingga terjadilah 136.000 member atau downline atau tim atau mitra di dalam kelompok atau timnya saya. Ya, nah untuk yang saya dapatkan di 2021 saja itu kurang lebih sekarang adalah 400.000. 400.000 dolar AFC itu kan kali 10.000 semua gitu. Wow. Itu yang sudah dibayarkan, uangnya sudah ada di kantong karena kan setiap hari dibayarkan. Kita nggak dibayarnya harian ya itu, akhir bulan. Allah. Jadi per bulan ya kurang lebih sekitar kalau dibagi rata-rata kan 400.000 dibagi 7 bulan. Berarti sekitar 57.100 atau 570 juta setiap bulan. Wow, setiap bulan 570 juta di luar bonus 3,5 M itu ya kok? Ya, dan saya nggak, yang jelas saya nggak perlu istilahnya harus kerja sampai dari pagi buru-buru kalau telat absen nanti dipotong gaji. Atau ditegur sama atasan karena mungkin saya agak sedikit males gitu. Dan saya masih bisa ngerjain yang lain. Intinya itu kerjaan saya ngapain sih? Kerjaan saya sekarang adalah bikin orang yang mau maju, orang yang sudah percaya sama kita. Nah, itu bisa dapatkan yang namanya kok jadi ke sini? Orang yang sudah percaya sama kita itu bisa mendapatkan impian-impian mereka. Nah, kita bimbing, kita bina. Salah satunya melalui, kalau dengan tidak ada protokol PPKM, biasanya kita mengadakan table talk. Tapi dengan kondisi sekarang kita full Zoom hari ini ya. Contohnya seperti ini gitu loh. Nanti dibantu sama teman-teman yang lainnya juga. Nah, angka ini saya harap bukan untuk sebagai show off atau gimana, tapi intinya adalah teman-teman bisa lihat ini layak nggak untuk kita perjuangkan. Layak nggak buat teman-teman kalau dalam satu pola bisnis yang menggunakan sistem yang smart bisa menghasilkan uang segini gede. Kalau memang dirasa tidak layak, maka ya tidak perlu bergabung dengan kita. Tapi kalau dirasa layak, ayo cepat-cepat putuskan, segeralah bergabung dengan kita dan segera ambil keputusan karena segala sesuatu itu endingnya harus diawali dengan start. Startnya apa? Putuskan bergabung atau tidak. Kalau Anda mau bergabung maka ini mungkin terjadi buat kalian juga semua karena di dalam bisnis AFC semuanya adalah yakin pasti terjadi karena apa? Kita semua udah buktikan gitu loh. Ini untuk mencapai iming-iming yang tadi katanya Bu Sido 3,5 miliar. Nah, ini saya udah sekarang pairing saya 51.900. Sementara untuk mencapai Bu Sido hanya 30.000. Wow. Artinya di sini setengah perjalanan saya udah capai, nggak perlu sampai akhir periode gitu. Kenapa bisa begitu? Karena hebatnya sistem ini setiap tahun ranking anual ini di-reset teman-teman. Jadi teman-teman bisa yang namanya hari ini mungkin saya cuma punya 100 tim, nggak apa-apa. Tahun depan tanggal 1 September itu sudah mulai dengan yang baru. 1 Oktober 2021 kita ranking anual yang baru. Jadi benar-benar kita di-reset siapapun termasuk kami yang sudah Bu Sido ada 8 orang. Ini dalam waktu
1 minggu ke depan akan nambah 1 Bushido lagi dari tim saya juga. Itu namanya Pak Eka Yanto. Wow, keren banget. Di tim saya ada 2 orang, satu Ibu Silvi, satu lagi Pak Eka Yanto yang dalam bulan ini 6 hari ke depan lah kurang lebih itu akan jadi Bushido lagi. Nah, mereka semua bukan orang pertama, termasuk saya, Pak Budi Darwin itu bukan orang pertama. Kita gabung di AFC pun udah orang ke 9.000 sekian, apalagi member saya Hendro Silvi itu nggak tahu kedalaman berapa, itu sudah sekitar hampir 8 atau 9 bulan saya bergabung di AFC, mereka baru masuk. Nah, artinya siapapun berhak mencapai level paling tinggi karena apa? Udah disiapkan sistemnya, gampang banget. Tinggal diduplikasikan apa yang sudah kita pernah rasakan, kita ajarin ke teman-teman, kita edukasi, kalian cukup duplikasi, nyontek aja. Kita sistemnya ATM, amati, tiru, modifikasi sesuai dengan kemampuan masing-masing, sesuai dengan stylenya masing-masing. Itu aja mungkin dari saya. Keren banget kok. Ini saya ngintip-ngintip kok tadi itu ada next ranknya. Next Agung, saya ngintip tadi ada next ranknya double Bushido. Luar biasa loh, double Bushido udah kebayang ya teman-teman. Kalau Bushido aja udah 3,5 M, double Bushido berapa nanti aja jawabannya. Ya, kita kasih tahu sekarang. Ya nanti begini. Aduh, sampai nggak bisa tidur nanti kan mikirin double Bushido-nya kok Yohanes. Aja bagaimana caranya teman-teman setelah mendapatkan informasi ini, ya setelah dibuktikan, jadi kita ini memperlihatkan income itu bukan mau show up sekali lagi yang seperti tadi Ko Yohanes bilang ya Ko ya, tapi kita hanya ingin membuktikan kepada teman-teman bahwa perusahaan ini sangat transparan loh. Perusahaan ini sangat tersistematis, dia sudah 4.0, nggak perlu di cross check. Member saya udah berapa ya, saya catat, nggak perlu karena secara sistem udah terbaca ya. Terus kita mau cek member kita udah ada di belahan benua mana, udah ada secara sistem. Oke, jadi makin keren ya Kak Agung ya. Jadi intinya adalah yang tadi saya sampaikan bahwa ini peluangnya besar sekali. Oke, dari saya itu aja Kak Agung. Silakan. Terima kasih Kak Ari, terima kasih banyak Ko Yohanes ya. Aduh, udah langsung bikin kita aduh gimana mencapai itu ya. Nah kalau misalnya tadi teman-teman lihat di situ Ko Yohanes tuh angkanya emang udah spektakuler banget ya, udah pasti dapat 3,5 miliar, itu target Bushido. Dan kalau tadi kita intip di bawahnya ada double Bushido. Nah ada juga tadi yang tanya, ada Kode ini berapa lama kok, udah tadi dibantu jawab ya, di sini baru masuk tahun ketiga AFC di Indonesia. Ko Yohanes sudah punya penghasilan seperti itu. Coba kalau misalnya kita compare sama bos-bos kita, direktur di kantor kita ya, dapatnya berapa ya kalau begitu? Nah, dia sambil lihat lah ya, bisa langsung compare seperti itu. Nah, di bawah itu ada tulisan tadi next rank double Bushido. Nah, tuh masuknya tahun 2018 September ya. Sekarang udah bisa seperti itu ya. Penghasilannya ya di mana sih yang bisa memberikan seperti itu apalagi di masa pandemi seperti ini ya. Yang tadi bilang Ko Yohanes saya masih bisa sambil ngerjain yang lain. Aduh itu nikmat banget, apalagi kalau misalnya nanti teman-teman lihat foto Ko Yohanes ya before after-nya. Aduh, tadi ada yang bilang Koyo lebih muda lagi sekarang, ntar lama-lama dia makin jadi remaja ya, jadi ABG lagi. Karena regenerasinya makin bagus ya, Ko. Iya. Nah, untuk teman-teman, jadi kalau misalnya yang bilang, aku mau bisa kayak Ko Yohanes, mau lebih lagi dari Ko Yohanes, bisa nggak? Bisa banget. Nah, ini kita di sini akan info bahwa nggak usah khawatir. Di AFC itu secara legal, satu orang, satu KTP bisa sampai 3 titik. Gitu ya. Nah ini juga yang baru-baru ditemuin di kita, ini adalah sistem yang paling bagus. Nanti segitiga itu mau bisa segitiga, tiga-tiganya Ruby, nama misalnya Ari 1, Ari 2, Ari 3, Agung 1, Agung 2, Agung 3, itu bisa dan itu boleh ya, tidak melanggar aturan. Nah yang sangat kita sarankan, tadi kan ada 3 jenis membership. Nah yang paling kita sarankan adalah yang segitiga masih sebelah kanan. Karena apa? Otomatis bonus yang diterima, kita sebagai Diamond pasti akan berbeda dengan bonus kita sebagai Ruby ataupun Sapphire. Ya, nah tadi kalau misalnya Ko Yohanes juga bilang bahwa ada tim saya itu namanya Ibu Silvi. Nah Ibu Silvi itu kan katanya sebentar lagi akan jadi Bushido. Tahun lalu udah jadi Bushido. Langsung bikin 3 titik ini. Bayangin aja ya, titik 1 itu udah Bushido, dapat 3,5 miliar. Titik keduanya Daimyo, 1,8 miliar. Titik ketiganya itu udah Shogun, dapat 575 juta. Bayangin lah kalau itu tiga-tiganya Bushido itu kayak apa jadinya ya. Itu baru satu orang, kan belum nanti
ngajak anaknya, Kak Agung, ngajak. saya kerja 24 tahun aja belum tentu bisa dapat begitu, Kak Agung. Iya ya, Kak Ari. Nah, ini emang ini luar biasa banget nih kalau udah di AFC kayak gitu ya. Jadi nggak usah khawatir, company-nya Bonafit, produknya bagus banget, dan ini kalau menurut saya zero resiko, sama sekali nggak ada resikonya ya. Nah, kenapa kita harus join sekarang sih? Nah, saya mau panggil lagi, di sini ada Mbak Anis. Nah, ada Mbak Anis di sini bareng saya juga. Ya, silakan Mas Agung. Ya, Jelaskan. Mbak Anis, di sini kan kalau misalnya kita lihat tadi ada bilang, udah langsung make decision, mau ngambil kapan gitu, mau ngambil yang sekarang atau nanti. Kalau sekarang, tadi kan posisi itu menentukan ya. Nah, teman-teman bisa dapat di posisi yang seperti ini. Karena kalau misalnya nggak sekarang pun nanti, karena ini kan lagi booming banget di mana-mana AFC kayak gitu. Kalau sekarang nggak make decision, pasti nanti ada teman-teman yang lain udah ditawarin sama orang lain. Kayak begitu ya, kalau kita nggak ajak teman, pasti teman akan diajak sama teman-teman yang lain. Ya, dan ini bisa jadi kalau misalnya, oh saya nanti aku mikir dulu ya, bisa jadi nanti posisinya udah mulai di sini. Seperti itu. Nah, Mbak Anis mungkin ada kisahnya Mbak Anis untuk yang hal ini? Oke, ya jadi tadi kan cerita saya gampang banget ya. Kebetulan saya memang pecinta makanan sehat gitu ya. Jadi saya nggak mikir panjang, langsung join dan saya diikuti nih Mas Agung sama teman saya namanya Mbak Wulan. Nah, dan juga anak-anak saya udah didaftarin semua gitu ya, walaupun belum aktif udah daftarin semua. Nah, ternyata di titik ketiga saya sudah menemukan strong leader ya, yang dari tadi namanya saya sebut ya. Boleh kasih tepuk tangan nggak buat Karyana walaupun hari ini nggak tampil ya. Ada Bu, ada tadi langsung minta Ko Yohanes bagi. Halo Karyana. Ada udah banyak ya. Karyana itu di 10 bulan itu saya ingat beliau 1,4 karena lebih fokus ke bisnisnya lebih dulu dari saya. Nah, jadi Mbak Wulan dan anak-anak saya itu kayak di titik ke-1 dapatlah lainnya dari Karyana yang bertumbuh sangat besar sehingga saya tinggal fokus di sebelahnya. Itu sih kenapa teman-teman harus join lebih cepat karena kita tidak tahu setelah ini kita akan diisi siapa gitu. Karena tugas kita di sini sebetulnya kalau begitu ketemu dua orang strong leader ya yang membangun jaringan, maka teman-teman akan berlari sangat cepat. Begitu Mas Agung kisahnya, saya kembalikan ke Mas Agung. Terima kasih Mbak Anis. Ya itu adalah kisah nyata ya, orangnya juga ada di situ Karyana. Udah tadi hihihi kayak gitu ya. Udah menikmati ber-MM itu maksudnya ya. Nah, kalau misalnya sekarang, aduh saya mau make decision, tapi ini kan emang di pertengahan bulan kayak gitu. Aku gimana pengen bikin 3 titik, tapi uangnya belum ada sebanyak itu. Nggak usah khawatir, sekarang lagi ada PPKM kan, promo fantastis kembali mengguncang. Jadi kalau tadi disebutkan ada 3,3 sampai 2,8, ini langsung ada promo kita, 1 box aja itu udah bisa menjadi member resmi AFC. So jadi kalau misalnya aku mau langsung booking 3 titik dong, boleh aja Ruby promo ya, karena mulai 1650 udah dapat 1 hak legal. Nah, jadi nanti kalau misalnya tadi Kak Ari bilang ini bisa di-upgrade dari Ruby, bisa jadi Sapphire, Sapphire bisa jadi Diamond, bisa banget. Ya, so jadi sekarang langsung make decision aja, hubungi teman-teman yang ngasih undangan, untuk yang ngundang, yang share, yang ngasih tahu info ini, langsung aja bilang, gue mau gitu, caranya kayak gimana, kayak gitu. Nah, langsung make aja, nggak usah mikir-mikir lagi, ya, karena ini promo cuma sampai pertengahan Agustus aja, abis itu nanti udah nggak ada lagi. Ya, nah itu dari kami. Ada yang mau ditanyakan, silakan, atau ada yang mau disampaikan lagi dari Mbak Anis, Mbak Ari, silakan. Ya Kak Agung, mungkin aku sedikit nambahin ya teman-teman. Tadi kan Kak Agung sudah bilang tuh bahwa ya make decision. Nah, pertanyaannya nih terakhir nih dari saya teman-teman, boleh silakan diisi kembali tuh, ada pollingnya tuh Kak Agung sudah muncul. Langsung di layar ya, ketahuan di sini. Ada 2 pertanyaan simpel. Apakah teman-teman tertarik saat manfaat produknya, manfaat tambahan income, kedua hal di atas, silakan bisa langsung diklik. Setelah acara ini selesai, apakah teman tertarik menghubungi orang yang mengundang? Jadi nggak cuma mengundang ya, kalau misalnya ternyata baca dari flyer FB, IG, posting, WA status, silakan aja langsung tiba-tiba, gue barusan baca status lo nih, mau dong tadi yang dijelasin, gila bisa kayak Mbak Ari, Mbak Anis, atau Ko Yohanes. Oh, Ko Firdaus Solo tertarik banget. Iya, betul, bener banget ya, karena emang ini ini apa ya celahnya, kayaknya nggak ada. Ini bagus semuanya dari produk, company, sama manfaat untuk finansialnya. Ya silakan, masih ada yang belum mengisi, silakan langsung diklik. Kedua hal di atas, saya tertarik. Oke, saya akan begini, saya baru karena awalnya saya hanya beli kesehatan, tapi tertarik gimana saja sistemnya. Sama banget Kak Doni ya, kan saya, Mbak Ani, sama Kak Ari juga masuk awal dari manfaat produk. Tapi pas lihat, sayang banget kalau udah bisa jadi member nggak dijalanin.
Dan ini Yes, untuk teman-teman yang masih di kantor ya, nggak usah khawatir. Contohnya aja Mbak Ari kemarin pulang kerja, kutak-kutik, lumayan nambah 2 digit ya di dompet. Gitu ya. Ya akhirnya begitu 5 bulan Kak Agung, saya pikir udah konsisten di situ. Aduh, saya resign aja. Begitu resign saya bisa jalan-jalan sama suami. Setengah bulan saya kemana-mana keliling. Kerja nggak bisa jalan-jalan Kak Agung. Ya betul. Nah itu jadi salah satu aspek lain ya bagi untuk teman-teman nih. Jadi sambil mengisi polling di depan ya, sambil nanti kita info. Bagi teman-teman yang emang udah mau mencari time freedom, kumpul sama keluarga, kerja bisa dari rumah. Terus juga ada yang bilang, aku mau kerja sambil dasteran bisa nggak sih? Bisa banget kayak gitu ya. Sambil piaman bisa banget, uangnya bisa ngalir nggak? Bisa. Kalau misalnya tadi kisahnya Ko Yohanes itu di rumah bangun tidur ting 22 juta. Bangun itu 22 juta. Ya ampun, sementara kita lihat gimana ya kok bisa sih 22 juta setiap hari? Itu namanya passive income. Ko Yohanes nggak perlu harus mandi pagi, berangkat, baca email ratusan, ikut meeting banyak-banyak, enggak. Apalagi kalau misalnya lihat, kok kerjanya kayak gimana sih? Kalau udah nggak pandemi, dari kafe, nongki-nongki, cerita, clasing, dapat lagi. Seenak itu kerjanya ya. Yang pasti nggak dimaki-maki sama Ko Yohanes jadi curcol. Ya betul-betul. Ya, benar banget. Yang pasti nggak ada sikut-sikutan ya di kantor ya Ko ya. Ya benar. Dan ini satu hal yang positif banget kalau misalnya ya kita tahu lah di kantor entah itu whatever namanya ada office politik dan yang lain-lain. Kalau di sini betul-betul sincere banget, betul-betul saling membantu. Ko Yohanes bantu Mbak Anis bantu Mbak Ari bantu saya. Kita nggak harus satu line, kita bisa cross-nya itu saling membantu. Nah karena apa? Kalau tim kita terdevelop, tim kita bagus, duplikasinya bagus, pasti nanti efek positifnya akan ke kita. Seperti itu. Cuan everyday mau dong kayak Ko Yohanes, mau Pak Firdaus silakan ya, bisa. Teman-teman juga bisa. Cus. Ya, oke. Sama seperti yang tadi Kak Ko Yohanes bilang ya, kalau memang ini worth it untuk diperjuangkan, yuk buruan. Ya kan, yang penting adalah kita memulainya gitu. Tapi kalau ini menurut teman-teman nggak layak untuk diperjuangkan ya kan, ya udah nggak apa-apa ya kan. Yang penting kita sudah menyampaikan. Tapi satu hal yang membuat saya, mungkin Kak Agung juga kan mantan employee juga ya, memutuskan akhirnya ke sini adalah ini layak banget untuk diperjuangkan. Kerja keras setahun aja, setahun 2 tahun itu kita bisa kayak Ko Yohanes kok. Ya kan, kerja keras 1 tahun kita bisa capai itu. Tapi kalau misalnya yang kemarin, misalnya kerja keras udah bertahun-tahun, ya belum tentu juga kita bisa dapat 3,5 M itu. Ya, jadi nanti layak teman-teman yang jawab sendiri ya, Kari ya. Oke, itulah sharing dari kami ya. Bisa ikutan di grup mana ya? Bisa ya, silakan nanti kontak ya Kak Junita untuk yang udah menginformasikan. Oke. Ini sudah selesaikah pollingnya Kak Agung? Atau teman-teman? Sudah, silakan kita kasih waktu lagi nih 30 detik lagi ya untuk teman-teman silakan bisa klik di layarnya untuk 2 pertanyaan. 1, apakah tertarik untuk manfaat produknya atau manfaat tambahan income harian atau dua-duanya? Ini yang jawab dua-duanya banyak nih. Oke. Nah, oke, pollnya sudah selesai ya dari Bapak host. Panel yang ada di belakang layar sudah selesai. Nah, dari saya sudah, Kak Ari sudah, Bu Ani sudah, bintang tamu kita, Ko Yohanes juga sudah sharing. Terima kasih banyak kok. Udah kasih kita bukti nyata bahwa pendapatan 22 juta per hari itu tuh nggak hanya bohong dan itu betulan ya. Dan bagi teman-teman yang mau silakan langsung wujudkan dengan langkah pertama hubungi orang yang muda. Aku mau dong yang kayak gitu buruan bukain gue 3 titik. Mumpung lagi ada promo. Kalau nggak mau promo, mau langsung yang full aja biar bonusnya full. Mau yang ada diamondnya biar langsung full. Diamond apa sih Ruby? Silakan langsung bisa tanyakan ya. Oke, teman-teman semua terima kasih. Semoga sukses. Semoga kita semuanya sehat. Keluarga yang sedang sakit diberi kesembuhan. Semoga yang langsung make decision ini bisa langsung kita mencapai. Bisa seperti Kak Ari, Mbak Anis, dan juga Ko Yohanes. Dapat income pasif dan kita tetap sehat dan juga berjaya. Terima kasih, sampai jumpa di acara berikutnya. Dadah, teman-teman semua. Kita foto bareng dulu ya, foto bareng. Bu Anis, kita foto bareng dulu? Boleh? Boleh ya, oke teman-teman kita foto bareng dulu ya. Ya, silakan untuk Rasanya cukup ingin ku menyerah, angkat kedua tanganku berserah, tapi kau ada beriku tatapan.
Di sana ku menemukan harapan, ku teguhkan hati satu kali lagi. Lihat saja nanti satu kali lagi. I will never give up, time to get my chin up. Saatnya Hitungan bersiap, 1 sampai and you 3 know we ya. don't stop. Setiap hitungan ganti saya. bisa jadi Dan ini hero. hanya Hilangkan yang ego. on Come kamera, on, yang here we nggak on go. kamera tidak bisa masuk ke layar. Oke, siap. Oke. Saya pertama 1. Di tengah Oke. samudra, Saya kedua. 2. bagaikan mercusuar, Oke. bagaikan Saya ketiga, terakhir Kang Evo. gelombang menerjang. Oke, sip. Terima kasih. Bagaikan Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Budi Darwin juga ya. Terima kasih Pak Budi Darwin udah datang di sini. Terima kasih Bu Anis, teman-teman semua di sini. Silakan. Kalau mau nyanyi bareng kita juga nggak apa-apa. Fajar yang bersinar, AFC sebagai mahasiswa untuk melakukan menerangi di tengah pandemi. Kan sirna apabila mentariku telah tiba dan ketika setiap kita telah temukan sinar jiwa. Mulai dari zero bisa jadi hero, hilangkan ego. Terima Come kasih on, Kak here we Firdaus, go. terima kasih Mbak Yanti. Terima kasih Mbak Yanti Makassar. Yeah. di tengah samudra, terang sendirian, bagaikan mercusuar, bagaikan mercusuar, gelombang menerjang. Terima kasih ya Mbak Dani. Bertahan, Mbak bagaikan mercusuar, kamu Ade, Bu Ade terima kasih. Pak Hendro, Mas Boma, Mbak Yani, Kak Poni, Kak Tuti, Kak Fitri, Kak Anti, Kak Nurmala, Pak Ugun, terima kasih Pak Ugun. buat segala jadi berbagi. And so we go. Ingin jadi terang, jadi sinar yang merekah. Mungkin tak benderang, tapi bisa jadi berkah. Tengah samudra, terang sendirian, Terima kasih Kak Rahmi, Kak Weni, Pak Aceh, terima kasih Kak Nia, Let's turn it up. thank you. Terima kasih Ceni. Terima kasih Jenny, luar biasa Jenny. Kita tadi nggak dipanggil Jenny-nya. We shine. Terima kasih Ko Dedi sudah bergabung. Dedi, terima kasih. Terima kasih banyak teman-teman semua. Oke, terima kasih ya. Alhamdulillah selesai tepat waktu jam 9. Yeay. Baiklah, sampai jumpa ya. Sukses semuanya. Semua Ko Yohanes, makasih Ko Yohanes. Sama-sama. Terima kasih Ko Yohanes, Jenny, Ko Budi, teman-teman Makasih, semua, Ko Dani. Johan, yang Ceni, masih- Ko Makasih. Johan, makasih. Ko Johan makasih ya. Karyana, makasih. Karyana Mas makasih. Agung. Iya Ya, makasih. sama-sama, Ko. Ko Dedi makasih ya.